KKN apa? Yang tingkatan KKN? Enggak, lucunya itu semua pada nanya KKN, tapi nggak ngerti KKN itu apa. Gimana sih FOMO? Kompetensi minimum. Minimal. Nah, yang jadi masalah itu adalah KKN itu sekarang itu menjadi nilai minimal. Habis apa? Sebenarnya KKN itu adalah kriteria ketuntasan minimal, bukan nilai. Jadi penguasaan materi minimal seperti apa yang harus dimiliki, bukan nilai. Masalahnya sekarang itu KKN itu cuma bertumpu pada nilai, sehingga kalau nilainya tidak mencukupi KKN, diupayakan agar KKN. Sebenarnya hal itu adalah pemahaman terhadap ketuntasan konsep minimal. Nah, gara-gara KKN muncul nilai kan, misalnya KKN di sini 7, di sini KKN 6. Akhirnya adalah nilai 7. Tapi sebenarnya yang harus dikejar itu adalah ketuntasan pemahaman minimalnya seperti apa. Ya, nilai 7 di suatu tempat bisa jadi setara dengan nilai 6 di tempat lain. Nilai 6 di suatu tempat bisa jadi setara dengan nilai 8 di tempat lain. Itu yang jadi masalah kita. Pada akhirnya itu yang banyak gugur di ketika mereka ujian kesetaraan nasional atau PKA, atau ketika masuk perguruan tinggi negeri, itu yang jadi masalah. Jadi jangan sekarang nilai 9 pertamburan. Pas zaman Pak kuliah dulu, satu angkatan lulus itu sekitar, yang lulus itu bisa dikatakan sekitar 1000-an orang. Yang berhasil cum laude itu paling 2 atau 3 orang, itu sudah hebat banget. Sekarang setiap jurusan itu bertaburan cum laude. Masalahnya kemampuan yang cum laude sekarang apakah sama dengan yang IP-nya 2,7 dulu? Belum tentu. Makanya sekarang orang tidak lagi peduli banyak HRD, kakak panggung orang HRD. Kebanyakan HRD itu udah nggak peduli lagi dengan nilai. Pada akhirnya mereka nilai itu adalah ketika mereka tes sanggup atau tidak. Dan banyak yang nilainya biasa-biasa saja itu malah punya kemampuan lebih dibandingkan yang cum laude. Kalau kita cuma berpatokan kepada nilai, kita hanya mengejar bagaimana caranya agar bisa dapat nilai bagus. Tapi akhirnya, makanya kalau sempat ada kritikan itu adalah pendidikan kita akhirnya melahirkan orang-orang yang juara di lomba, tapi gagal di kehidupan sehari-hari. Itu masalah banget sebenarnya. Karena kita cuma bisa tampil hebat di lomba, tapi begitu di kehidupan sehari-hari, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang ya biasa-biasa aja, bahkan bisa jadi kita kalah. Karena kita cuma mampu di lomba, kita cuma mampu di ujian sekolah. Ketika di kehidupan sehari-hari kita nggak ngerti harus ngapain. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Ya nggak masalah sih kalau misalnya nanya KKM, cuma masuk panggung itu jangan cuma terpatok kepada nilai. Banyak orang-orang yang nilainya biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya punya kemampuan yang lebih. Karena bisa jadi, ya dia nggak ngerti aja trik ujian.
Atau kebetulan yang dia kuasai itu tidak muncul di ujian, bisa jadi. Oke, sekarang sebelum masuk ke vektor, kita akan review dulu beberapa materi. Salah satunya koordinat kartesius. Nah, tapi sebelum itu Bapak mau nanya, tentang bilangan negatif sudah pada ada yang masih bingung nggak dengan bilangan negatif? Bilangan negatif. Bilangan negatif. Ini, oke ini, kemudian misalnya 4 kurang 8. Min 4. Min 4 tambah 8. 4. Min 4 kurang 8. Nah, oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ini, kita review lagi. Kalau misalnya gini, ada yang butuh materi misalnya untuk memperlancar tentang bilangan negatif, tolong kasih tahu, nanti Pak Agung buatkan latihan soal untuk memperbaiki pemahaman tentang bilangan negatif. Nah, kalau koordinat kartesius, oke, kita coba review dulu ya tentang bilangan koordinat kartesius. Sekarang kita mulai dari garis bilangan dulu ya. Garis bilangan itu adalah seperti ini kira-kira. Misalnya kita punya ini titik posisi 0. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita punya sebuah titik yang berada di posisi 3. Berarti titiknya, misalnya ini titik A. Berarti titik A itu posisinya adalah oke. Jadi garis bilangan itu untuk menyatakan posisi titik dalam sebuah bidang atau sebuah wilayah yang sifatnya horizontal, yang mendatar. Kalau misalnya posisi titiknya di sini, berarti posisi B itu adalah oke. Nah, sekarang kalau ditanya berapa jarak A dengan B? 5. Nah, cara ngitungnya gimana? Berapa langkah? Berarti dari sini bisa jadi kita ngitungnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa jadi kita ngitungnya dari B dulu kan? 1, 2, 3, 4, 5. Mau mulai dari A atau mulai dari B, jaraknya tetap 5. Karena jarak itu tidak punya negatif. Misalnya gini. Katakanlah Pak Agung lagi di sini. Posisi Pak Agung terhadap dinding jendela yang itu berapa? Katakanlah 2 meter. Tapi jarak Pak Agung dengan jarak Pak Agung dengan dinding itu 3 meter. Jaraknya nggak ada negatif positif. Karena jarak tidak menunjukkan arah. Jadi jarak itu cuma mengatakan berapa jauh terpisahnya Pak Agung dengan jendela, berapa jauh terpisahnya Pak Agung dengan si dinding. Katakanlah di sini 2 meter, di sana 3 meter, biarpun satu kiri, satu kanan. Jadi kalau jarak selalu positif. Oke? Nah, salah satu cara menghitung ini adalah kalau kita mulai dari A ke B atau B ke A, kita bisa ngitung jarak. Jarak itu ditulis seringkali dengan bentuk seperti ini. Oke. Jadi jarak A ke B bisa kita hitung. A ke B itu biasanya didefinisikan sebagai B kurang A. Itu posisi titik B dikurang posisi titik A. Sama dengan posisi titik B adalah min 2 dikurang dengan 3. Hasilnya min 5. Karena itu digunakan tanda ini. Ini artinya tanda mutlak. Tanda mutlak artinya kita selalu ngambil positifnya aja.
Sehingga apabila kita jarak AB itu kita tulis sebagai BA, itu juga sama. Itu A kurang B sama dengan 3 kurang min 2. Kalau tanda min ketemu min, jadi positif. Jadi kalau tandanya sama, min ketemu min, plus ketemu plus, jadinya plus. Kalau tandanya sama. Kalau tandanya beda, min ketemu positif, positif ketemu negatif. Kalau tanda beda, jadinya negatif. Nah, ini ketemu tandanya sama kan? Ini menjadi 5. Tanpa tanda mutlak tetap 5. Oke. Jadi kalau jarak, kita bisa mengurangi dari A ke B, atau kita kurangi B ke A, kemudian kita ambil yang positifnya aja. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita bicara horizontal, mendatar. Tapi kan bisa jadi yang kita punya itu adalah posisi atas ke bawah. Ini juga kita bentuk sebuah garis bilangan, ini 0. 0 itu adalah titik acuan. Katakanlah ini misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau ke bawah, jadi kesepakatannya dalam matematika adalah kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ini jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Katakan sekarang kita misalnya punya posisi titik A itu adalah di sini. A misalnya 2. Dan kita punya posisi titik B itu adalah di min 3 atau min 4 deh. Nah, di sini untuk mengukur posisi jarak antara A dengan B itu sama. Katakanlah kita menggunakan B kurang A. Sehingga kita peroleh B kurang A adalah min 4 kurang 2. Ini menjadi min 6. Yang kita ambil positifnya aja berarti jadi 6. Sehingga jarak AB itu adalah 6. Oke, kebayang? Nah, sekarang dalam kenyataannya kan banyak hal yang tidak segaris kan. Katakanlah misalnya gini. Kita berada dalam sebuah lapangan. Kalau misalnya kita berdiri di sini, ini titik acuan kita. Kalau kita punya sebuah, katakanlah sebuah benda yang adanya di sini, yang jaraknya adalah 7 meter. Kita bisa menyatakan bahwa, katakanlah benda A berada dalam posisi 7 meter di sebelah kanan dari titik acuan. Atau apabila kita punya sebuah benda yang jaraknya 8 meter ke depan atau ke atas, kita bisa mengatakan bahwa posisi benda A adalah 8 meter ke atas atau ke depan dari acuan. Nah, permasalahannya adalah tidak semua benda itu berada di sisi dari lapangan. Bisa jadi ternyata benda itu ada posisinya di sini. Nah, di sini kita akan menggabungkan. Berarti dilihat dari sisi horizontal, dia jaraknya 7 meter. Secara vertikal, jaraknya adalah 8 meter. Ini 7 meter, ini 8 meter. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa benda A posisinya adalah 7 meter di sebelah kanan dari titik acuan dan 8 meter ke depan atau ke atas dari titik acuan. Agar tidak bingung, disepakati bahwa kita menyatakan secara horizontalnya dulu, baru secara vertikalnya. Sehingga kita menyatakan posisi titik A adalah 7,8. Artinya 7 ke kanan, 8 ke atas atau ke depan.
Sekarang kita sepakati aja kalau yang kedua itu sebagai atas ya. Berarti 7,8 artinya 7 ke kanan, 8 ke atas. Kebayang? Nah, ini menjadi dasar dari koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu penggabungan dari dua buah garis bilangan pada dasarnya. Ini garis bilangan mendatar, kita sebut dengan X, sumbu X. Dan ini yang vertikal, atau atas bawah, itu kita sebut dengan sumbu Y. Titik acuan kita adalah titik perpotongan dari dua buah garis. Reza. Kalau ngantuk beli permen, Za. Kalau ngantuk beli permen. Minta izin aja ke piket kalau mau beli permen. Nah, di sini kita bikin ini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, min 1 satuan, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3. Setiap jarak yang ada di sini itu menunjukkan 1 satuan. Bisa berarti 1 meter, bisa berarti 1 kilometer, bisa berarti 1 sentimeter, tergantung dari satuan yang akan kita gunakan. Tapi intinya ini adalah 1 satuan. Atau 1 langkah juga boleh. 1 tahapan juga boleh. Tapi intinya ini menunjukkan 1 satuan. Satuannya apa? Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita misalnya punya posisi di sini, 1, 2, 3, kemudian ke atasnya 2, katakanlah ini titik A, ini kita nyatakan sebagai 3 ke kanan, berarti X-nya, secara sumbu X-nya dia 3 ke kanan, kemudian 2 ke atas, berarti 3,2. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya titik min 3,4. Kalau kita punya titik B 3,4, artinya di sini kita bergerak berapa langkah kemana dulu? 3 ke kanan berarti 1, 2, 3, kemudian 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kira-kira. Oke, kebayang? Ini nanti akan banyak digunakan dalam pemetaan. Kemudian juga nanti kalau mungkin nanti kalau sempat akan belajar dengan Pak Iqbal, nanti akan masuk ke geometri bola. Itu akan bicara tentang posisi di bumi dan juga posisi benda-benda langit. Tapi semuanya dimulai dari logika dasarnya adalah koordinat kartesius. Nah, Fadil. Nah, tadi kan kita bicara jarak pada sebuah garis ya. Nah, sekarang bagaimana kita bicara jarak pada koordinat kartesius? Bicara jarak pada koordinat kartesius. Ini sebenarnya kelas 8 harusnya udah kenal ini kan? Oh ya, yang perlu diperhatikan adalah dalam penulisan garis bilangan, angka itu di bawah.
Kalau yang horizontal. Kalau yang vertikal, angkanya itu di sebelah kiri. Kenapa? Itu kesepakatan. Kenapa harus diikuti? Karena nanti akan bisa kita bicara kerapihannya juga. Tadi kalau kita misalnya punya titik AB, katakanlah di sini titik A, kemudian di sini titik B. Ini A dan ini B. Posisi titik A berarti kan secara horizontal dia bergerak satu kan? Berarti satu, vertikalnya nggak naik nggak turun kan? Berarti di secara vertikal dia tidak bergerak. Tidak bergerak artinya 0. Oke. Di sini sama horizontalnya di 4, vertikalnya dia tidak bergerak artinya 0. Jarak A dan B berapa? Tiga kan? Itu sederhananya kita peroleh dari 4 kurang 1. Oke. Sekarang kita punya titik lain. Katakanlah titiknya di sini. Kalau secara visual, katakan ini titik C dengan titik D. Jarak C dengan D berapa? 3 kan? 3. Tapi kalau kita lihat secara koordinat, ini titik 2,1, ini titik 4,1. Karena secara horizontal sama tinggi, berarti yang mempengaruhi jaraknya cuma vertikalnya. Secara vertikalnya sama, berarti yang mempengaruhi cuma horizontalnya kan? Berarti di sini kita bisa mengatakan bahwa jaraknya itu adalah 4 kurang 2. Kenapa? Gimana? Yang ini? Yang CD atau AB? AB. Oh CD. Oh ya, maaf. Seringkali nggak sinkron otak dengan mulut. Oke. Nah, sama halnya kalau misalnya kita punya titik, katakanlah di sini. Ini titik E. Ini titik F. Sama-sama segaris. Ini adalah min 3,3. Ini adalah 3,3. Jarak EF berapa? 6. Jadi EF karena secara vertikalnya sama tinggi, berarti kita abaikan, yang kita pertimbangkan cuma horizontalnya. Oke. Sekarang kita punya misalnya titik ini titik G, posisinya adalah min 2, min 2. Dan kemudian titik H adalah titik H berapa di sini? Vira. Min 2,5. Karena secara X-nya dia min 2 ke kiri, min 2, Y-nya 5. Makanya titik min 2,5. Jarak antara H dengan G itu berapa? Tujuh kan? Karena secara
horizontalnya dia sama, secara vertikalnya beda. Ini min 2, ini min 2. Ini min 2 dengan 5. Berarti yang kita perhitungkan adalah jarak 5 dengan min 2. Sehingga jarak apa? Gimana? Iya, memang ditulis. Jadi GH jaraknya adalah 7. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalau kita punya titik, katakanlah misalnya di sini. Ini titik I. Dan kemudian ini titik J. Posisi J berarti adalah 2,4. Oke. Berarti jarak IJ itu adalah 4 kan? Ini kebayang? Jadi kalau koordinat X-nya sama, dua buah titik sama, yang kita pertimbangkan cuma Y-nya saja. Kalau koordinat Y-nya sama, yang kita pertimbangkan cuma X-nya saja. Oke? Oke, ini mau dicatat dulu. Nah, baru salin kita masuk ke situ. Fungsi nanti masuk setelah, jadi setelah ini kita masuk ke vektor, kita masuk dulu ke matrik kalau nggak salah. Nah, habis itu kita baru masuk ke tentang fungsi garis lurus dulu. Apa? Ya, nanti kita review dari fungsi garis lurus dulu. Kira nggak nyatet? Iya. Sampai kapan? Oh, jam 4 pulang. Dibalik maksudnya gimana? Nggak ada masalah. Jadi A kurang B atau B kurang A sama aja. Kalau misalnya kita dapat negatif, yang diambil positifnya. Jadi kalaupun negatif, tanda ini artinya gini. 7 sama dengan 7. Jadi tanda mutlak artinya menghilangkan negatifnya kalau ada negatif. Jadi tanda ini menunjukkan bahwa abaikan negatifnya, jadikan positif. Gimana? Ini. Oh, jadi gini, biasanya kalau AB itu B kurang A artinya. BA gini A. Ini kalau ini A kurang B. Jadi dibalik. Yang mana? AB itu artinya dari A ke B. Dari AB itu artinya A ke B. Menghitungnya B kurang A. Jadi misalnya gini. Nisma dari sini menuju ke titik 5. Berarti dari
0 ke 5 kan, ngitungnya 5 kurang 0. Nah itu kalau nanti di vektor itu nanti berpengaruh. Sekarang belum sih, kita masih bicara jarak kan. Di vektor nanti akan berpengaruh. Jadi kalau AB itu artinya dari A ke B. Nah ngitungnya biasanya B kurang A. Enggak. Terbalik pun nggak masalah. Misalnya gini. 7 kurang 2 sama dengan 5. 2 kurang 7 sama dengan min 5. Tapi ketika ini dikasih nilai mutlak, ini jadi 5. Ini jadi 5. Apa? Nggak dalam perhitungannya nggak masalah. Dalam perhitungan angkanya nggak ada masalah. Tapi pemahaman AB itu adalah artinya kita dari A menuju B. Jadi kalau ketika kita bicara vektor, vektor itu ada mempertimbangkan arah. Nanti setelah maksudnya? Oh enggak, ini artinya menunjukkan nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya kalau positif tetap positif, negatif jadi positif. Iya, jadi kalau nilai mutlak kita ambil positifnya aja, dipositifkan. Mau dari positif tetap jadi positif, negatif jadi positif. Jadi ini menunjukkan jarak. Ya, itu salah satu bentuknya. Apa? Perubahan suhu juga. Suhu. Apa? Iya, makanya kan gini. Misalnya suhu dari 4 ke min 5. Perubahan suhunya berapa? Bukan jarak kan? Tapi perbedaan suhu. Perbedaan suhunya 4 ke 5 adalah minus 9. Turunnya minus 9. Tapi selisih suhunya, perbedaan suhunya adalah 9. Karena ketika kita bicara jarak, kita tidak mempertimbangkan arah. Gini, panggung di sini. Jarak dinding jendela itu dari panggung, karena panggung hadap ke kanan ya, ke depan ya. Jarak jendela itu ke panggung adalah 2 meter kan? Artinya 2 meter di sebelah kanan. Jarak dinding itu adalah minus 3 meter karena di sebelah kiri. Itu kalau kita bicara posisi. Jadi ketika bilang 2 artinya 2 di kanan. Kalau panggung bilang min 3 artinya 3 di kiri. Tapi kalau bicara jarak panggung dengan dinding adalah dengan jendela adalah 2 meter. Jarak panggung dengan dinding adalah 3 meter. Jaraknya 3 meter. Posisinya minus 3. Jadi kalau posisi itu menunjukkan arah. Kiri, kanan, atas, bawah, atau depan, belakang. Tapi kalau jarak, seberapa jauh terpisah. Mau depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, itu bukan satu hal yang dipertimbangkan. Makanya muncullah istilah nilai mutlak. Cuma nilai mutlak itu tidak cuma berbicara jarak, bicara perbedaan suhu juga. Betul. Iya. Jadi kalau titik itu bicara dari mana mau ke mana. Kalau jarak cuma mempertimbangkan seberapa jauh mereka terpisah. Oke. Sabit. Oke. Nah sekarang, tadi kan kalau kita bicara seandainya, katakanlah ini dia masih sejajar dengan sumbu X. Ini dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau masih sejajar, artinya sejajar itu ya kayak gini lah. Ini diangkat, itu artinya sejajar.
Nah, bagaimana kalau kita bicara sama dengan hal tadi, kita bicara berapa jarak titik A ke acuan. Kalau jarak, kita selalu ngambil garis lurus. Berarti ini. Nah, betul. Pada akhirnya kita pakai Pitagoras. Makanya kemarin kita review dulu tentang Pitagoras. Contoh sederhananya mungkin seperti ini. Misalnya, katakanlah kita punya titik A di sini. Kemudian kita punya titik B katakanlah di sini. Atau sederhananya kita bisa mengatakan ini posisi awal kita. Kemudian ini adalah sebuah tiang. Tiangnya tingginya adalah 4 meter. Oke. Jarak si A ini dengan tiang itu adalah 3 meter. Berapa jarak A dengan B? Berarti, kok 7? Jarak A dengan B berarti kan yang ini kan? Berapa? 5. Nah, dapatnya dari mana, Ji? 4. Nah, betul. Ini kan terlihat membentuk sebuah segitiga kan? Kalau segitiga, jarak A dengan B, Fauzan, awas. Jarak A dengan B kita hitungnya dengan teorema Pitagoras. Ini 3, ini 4. Berarti jarak AB itu adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan. Apa? Ingat kalau sebuah segitiga yang ini selalu C. Yang ini boleh A, boleh B. Yang nggak boleh ketukar itu adalah C. C adalah sisi miring. Berarti di sini ini C kan? Ini kita bisa anggap sebagai A. Ini bisa kita anggap sebagai B. Kalau kita masukkan, kita benar-benar memakai gaya Pitagoras, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat di sini adalah A B kuadrat sama dengan A kuadrat berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jarak AB kuadrat sama dengan 9 tambah 16. AB adalah 25. AB menjadi 5. Apa? Diakarin. Karena kan A kuadrat, AB kuadrat kan? Nanti kita akan masuk ke sin cos. Vektor kalau di matematika biasa dijabarkan dalam bentuk X dan Y. Tapi dalam keseharian vektor itu akan bicara sudut. Jadi nanti di vektor kita juga akan menggunakan sinus, kosinus, dan tangen. Nggak, tenang aja, nggak gampang kok. Nggak gampang bukan berarti nggak gampang bukan berarti nggak susah kan? Iya sama aja. Tapi gini, di kelas 10 ini itu kita
coba mempelajari dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti sebenarnya itu akan lebih diperdalamnya nanti pas di kelas 12. Jadi di kelas 10 ini insya Allah kita coba review semua dasarnya, diberikan dasar-dasar agar nanti di kelas 10 insya Allah mudah-mudahan bisa relatif lebih mudah. Gini, matematika itu mungkin ya bukan cuma matematika, fisika, kimia terutama itu agak berbeda. Misalnya matematika itu lebih mirip matematika, fisika, kimia, seni musik. Itu berbeda dengan misalnya kayak sejarah. Karena kenapa? Sejarah itu ilmunya itu apa istilahnya ya? Lebih berdasarkan tema. Misalnya gini, kita mempelajari sejarah Indonesia tanpa mempelajari sejarah dunia itu masih bisa. Biarpun nanti kurang lengkap. Tapi kalau matematika, fisika, kimia, seni musik itu harus bertahap kan. Kalau dasarnya nggak ada, kita naik, bingung. Naik lagi tambah bingung. Nah makanya di kelas 10 ini tolong dimanfaatkan. Kalau misalnya ada yang kesulitan, katakanlah misalnya gini, masih bingung di pecahan, kasih tahu, kita bisa belajar di luar. Nanti kalau perlu Pak Agung coba bikinin latihan-latihan soal untuk pecahan. Karena pecahan itu kan ada pecahan desimal, pecahan persentase, ada pecahan biasa. Dan itu harus dikuasai dengan cukup baik. Nggak harus baik ya. Karena Pak Agung terus terang juga baru menguasai dengan baik itu di kelas 2 kelas 3 SMA. Atau kelas 11 atau kelas 12. Tapi cukup punya dasar yang cukup. Nah kalau dasar kita cukup, kita bisa memperbaikinya sambil jalan. Nah, kalau misalnya dasarnya masih sangat minim, ngobrol, nanti kita coba cari cara untuk mengejar ketinggalannya. Oke? Nah, kembali ke sini. Sekarang ini kita ubah menjadi titik. Kita punya sebuah titik A dan punya sebuah titik B. Di mana A dan B ini terpisah secara horizontal terpisah 3 satuan. Secara vertikal terpisah 4 satuan. Berapa jarak A dengan B? Berarti sama, kita pakai lagi Pythagoras. Oke. Nah, sekarang titik acuan itu memang kalau secara umum adalah titik 0,0. Tapi kan kita bisa bicara misalnya berapa jarak antara Aji dengan Hapki. Kalau ada Haji dengan Hapki berarti kan kita masing-masing harus tahu posisi Aji di kelas ini di koordinatnya berapa, posisi Hapki di kelas ini koordinatnya berapa. Katakanlah misalnya di sini diberikan bahwa A ini posisinya adalah 1,4. Oke. Posisi B itu adalah 4,7. Oke, sekarang perhatikan ya. Posisi A adalah 1,4. Posisi B adalah 4,7. Ingat, dalam penulisan ini kita selalu menuliskannya adalah posisi sebuah titik. Katakan titik M, itu selalu X, Y. Karena dikatakan tadi, kita selalu bicara vertikal, horizontalnya dulu, baru kita bicara vertikalnya. Berarti ini adalah X bagi si A, ini adalah Y bagi si B, si A. Di sini, ini adalah X bagi si B, ini adalah Y bagi si B. Kalau kita bicara berapa jauh sih terpisahnya A dengan B secara horizontal, berarti kita coba bicara X dengan X kan. Berarti jarak A dengan B secara horizontal atau X-nya itu adalah 4 kurang 1. Sama dengan 3. A dengan B secara vertikalnya atau Y-nya berarti kan 7 kurang 3. Kenapa? Kan 7 kurang, maaf.
Maksudnya 7 kurang 4 hasilnya 3. 7 kurang 4 sama dengan akar. Benar. Oh, salah, maaf. Ini harusnya di sini 3, maaf. Nah, sini jadinya 4. 7 kurang 3 sama dengan 4. Sehingga kita bisa menggambarkan bahwa secara A dengan B, secara horizontalnya terpisah oleh 3, secara vertikalnya terpisah oleh 4. Atau di sini kita tulis ini 3, ini 4. Ini menjadi sebuah segitiga siku-siku. Kebayang? Jadi ketika kita bicara A dengan B, ya kan? Untuk mencari jarak secara horizontal, ini X kurang X. 4 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Untuk mencari jarak secara Y, berarti Y kurang Y. Y kurang Y sama dengan 4. Jarak horizontal berarti ini 3. Jarak vertikal berarti ke atas 4. Ini titik awal kita yang A, ini titik awal kita yang B. Yang kita cari adalah jarak A dengan B. Di sini artinya kita punya sebuah segitiga siku-siku, yang akan kita cari adalah AB itu sama dengan C dalam segitiga siku-siku. Kita sebut ini sebagai A, kita bisa sebut ini sebagai B. Baru kita gunakan Pitagoras. Enggak, ini titik M. Jadi titik M itu selalu sebuah titik, entah M atau apa namanya, selalu kita tuliskan X-nya dulu, Y-nya dulu. Horizontalnya dulu, baru vertikalnya. Oke? Nah, sekarang kita cobakan. Misalkan kita punya sebuah titik, katakan titik A sama dengan 3,2, dan titik B itu adalah min 6,10. Oke. Yang ditanya adalah berapa jarak AB. Sama dengan tadi, AB berarti kita cari dulu berapa jarak yang memisahkan X dengan A dan B secara horizontal. Berarti di sini berarti ini adalah BX kurang B. BX berapa? B-nya si X adalah min 6. X-nya si A adalah 3. Ingat tanda mutlak. Kalau AB, nanti di vektor itu akan berpengaruh. Sebenarnya kalau di sini nggak berpengaruh, tapi kalau di vektor nanti akan berpengaruh. Jadi kita biasakan AB itu menjadi B kurang A. Min 6 kurang 3. Karena kan mundur 3, mundur 6, mundur lagi 3 kan? Min 9. Ambil mutlaknya kan? Berarti jadinya 9. Sekarang AB jaraknya terhadap sumbu horizontal, vertikal atau sumbu Y menjadi BY kurang AY.
Wah, politik. BY berarti 10 kan? 10 kurang 2 sama dengan 8. Oke. Nah, dari sini kita gunakan, ini artinya gambar yang kita punya adalah X-nya 9, Y-nya 8. Yang kita cari adalah A, B. Berarti kita punya C. Nah, di sini kita bisa menuliskan AB kuadrat sama dengan AX kuadrat tambah ABX ditambah ABY kuadrat. Ini menjadi 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 81 tambah 64 sama dengan 165. AB kuadrat 165. AB oh 145 ya. Ya 145. AB itu berarti akar dari 145. Oke, 145 kira-kira 145 kalau disederhanakan menjadi, kalau ujungnya 5 artinya pasti bisa dibagi 5. 145 bagi 5 berapa? 29. Berarti 5 kali 29. Nggak ada kan? Berarti kita skip. 27. 27 kali? Enggak, 27. 29, ya 5 kali 29 tadi nggak ada kan? Maksudnya nggak bisa diakarin, berarti kita nggak bisa pakai itu. Bagi 9 bisa, bagi 15 kali? Benar. 15 kali 9? 45. Berarti ini bentuk paling sederhananya kan? Nah, berarti AB itu adalah akar 145. Nah, ini kan kalau kita mau memisahkan ya, tapi kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi, karena di sini kita selalu ambil positif, kita bisa menuliskan sebagai AB kuadrat sama dengan BX kurang BY, BX kurang AX dikuadratkan ditambah dengan BY kurang AY dikuadratkan. Oke. AB kuadrat, BX tadi berapa? BX itu min 6 kurang 3 kuadrat ditambah 10 kurang 2 kuadrat. Min 6 kurang 9 tadi, min 6 kurang min 3 sama dengan min 9 kan? Min 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Min kali min plus, berarti tanpa kita berikan nilai mutlak, karena min kali min positif, berarti ini menjadi 81 ditambah 64 sama dengan 145.
AB sama dengan akar 1/4/5. Jadi boleh pakai cara terpisah seperti ini, atau kalau mau lebih simpel penulisannya, boleh pakai cara seperti ini. Aman mana? Yang mana? Ya, tapi masa ngerti atau ada yang mau ditanya? Jadi pertama intinya adalah kita cari dulu jarak terhadap sumbu X. Jarak sumbu X itu adalah BX kurang AX. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita cari jarak terhadap sumbu Y. BY kurang AY. Kita kuadratkan. Kita hitung, kalaupun dapatnya negatif, negatif dikuadratkan, positif. Jadi 81. Ini karena positif, aman, dikuadratkan tetap positif. Nah ini sebenarnya udah langsung masuk ke teorema Pythagoras. Sama aja. Cuma ini penulisannya langsung digabung, ini penulisannya terpisah-pisah. Ini kan mencari AX-nya dulu, yang ini, mencari jarak X-nya dulu. Ini cari vertikalnya, baru dimasukkan ke Pythagoras. Ini langsung di Pythagoras, ini jarak horizontalnya atau X-nya, ini jarak Y-nya atau vertikalnya. Nah itu tadi, karena udah pakai kuadrat, makanya dia selalu dijamin positif. Contoh min 9. Min 9 kali min 9 positif. Makanya kenapa bisa dimasukkan ke sini? Karena kuadrat memastikan dia kembali ke positif. Di sini kan sudah dipositifkan di sini. Karena kita bicara jarak kan. Tapi di sini kenapa tidak perlu kita positifkan? Karena begitu dikuadratkan jadi positif. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat. 16. Min 4 kuadrat 16 juga. 5 kuadrat 25, min 5 kuadrat 25 juga. Enggak, karena min 5 kuadrat itu artinya min 5 kali min 5. Min ketemu min plus. Baru 5 kali 5 25. Aji Oke, sekarang coba kerjakan latihan ini. Nah, karena ini berpengaruh ke ini, Aji, tolong minta ke TU. Ini berapa orang sih yang hadir sekarang? Dikit banget, Pak. Ya nggak apa-apa. Hah? Apa? Dihitung, nanti dikirim ke gurunya. Berapa? 21. Aji, minta kertas folio, tapi nggak dibagi dua ya. Maksudnya nggak double. Yang di ini minta 21 ya? Apa? Ya minta 25 deh, 25 lembar. Kerjakan ya. Nah ini mengerjakannya boleh diskusi, tapi nanti sebelum jam 12 dikumpul ya. Tapi out of topic loh kayaknya. Apa? Penasaran kalau semisal apa begini nih sudahnya nih gini, tapi sininya tuh malah begini Pak. Ini bisa nggak gitu? Apanya? Sininya misalnya. Ininya? Ya kalau gini aja kan nggak ada keterangan, pasti ada keterangan lain dong. Apakah ini membentuk lingkaran? Oh iya bener ya. Atau ini membentuk sebuah persamaan? Kalau bentuk sebuah persamaan bisa. Kalau persamaan gimana? Nanti ada rumus itunya pakai integral.
Ya. Ya. Apa katanya Pi? Sebaik. Ini mah pemainnya di Cihara. Ini kerjakan masing-masing, tapi boleh berkelompok, boleh diskusi, boleh nanya. Tapi intinya adalah harus paham. Nanti Pak Agung pengen lihat dari hasilnya itu pemahamannya sejauh mana. Bu Ivananya belum masuk, lagi masih sakit. Jadi kalau nggak Kamis mungkin minggu depan. Iya, ini bagian dari kalkulus, memang dasar kalkulus. Nah, kalau benar, ini tentukan jarak antara titik. Kalau misalnya hasilnya adalah akar, misalnya akar 12, bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, disederhanakan sampai bentuk akar. Hah? Tapi kerjanya tetap masing-masing di kertas masing-masing. Ya ditulis di situ. Apa? Ya. Soalnya ditulis ya. Jadi misalnya gini. Yang soal yang ditulis tentukan jarak antara 2 titik. A 3,-2, B 6,10. Tulis dulu jawabannya. Jangan soal semua ditulis dulu. Satu soal tulis bikin jawaban, soal kedua tulis bikin jawaban. Oke. Tuh. Aji tadi minta berapa, Ji? Minta berapa? Oh, cukup harusnya kan? Ya,
15 menit lagi ya? Lima belas menit ya dikumpulin. Jangan lupa tulis nama ya. Bukan suka soal, mau. Kalau mau soal lagi mau. Tio. Coba. Nanti jam ya. Berarti kayak gini kan? Ya, betul. Kayak nyari yang C-nya itu. Nyari garis miringnya. Udah. Oke, betul. Udah selesai. Tinggal ditulis jarak AB sama dengan 15. Jarak AB sama ya. Yang kayak Enggak ditulis saya jarak 3 titik itu. ya. Nah, jarak AB sama dengan Jarak AB. Pakai garis gitu nggak? nggak usah. Sama dengan 13. 15. 15 ya. Nah gitu. Dua 245 yang mana? Yang ke satu. Yang ke satu itu bukan 245, 225. Ini 9 25 144 12 kuadrat 144. Nah itu. Beto yang belakang kan Pak? Apa? Beto yang di sini kan? Apa? Beto yang di sini kan? DP Apa sih itu mau Y juga? Maksudnya XY maksudnya. Y X Y-nya maksudnya? Iya. Y-nya Y-nya di belakang, ya. Oke, berarti ini X.
3 dalam kurung kuadrat. Iya, tambah. Min 2 ya. Iya, 2 kuadrat. berarti Sama dengan 3. min ketemu min positif kan? Ya berarti 9. Bapak, aku kurang tahu cara Tiga ini kan ditambah 3 tambah 6 9. Hah? Pakai kuadrat ya. kalau misalnya min 9 dikurangi min 4 itu jadi Kok 145 sih? Ini 9 kuadrat. Kok 8? 10 kurang min 2. Min ketemu min plus. Jadi 10 tambah 2. 12. Jadi 144. 144 tambah ini 225. ini negatif jadi ini. Iya, min ketemu min kan? Jadi positif. Kalau yang kayak gini min 9 dikurangi min 4 Min 9 kurang min 4. Nah, berarti min 9 tambah 4. jadi min 5. Min 5. Jangan lupa kuadrat. Ini kayak gini kan. Ini sama ini kan berarti jadi 25 karena 5 kan 5. Ini samanya 2. 29. Ini 25-nya dapat dari mana? Ini kurang ini 5. Nah, itu tulis. Kan Enggak, ini tulis. min 4. Harus Min 4. ditulis langkahnya. Itu lengkap kayak gitu. Ini nggak diterima. Kayak gitu. Aji itu salahnya itu karena perhitungan Aji ini kan. Nah, di situ Bamu nggak bisa tahu Aji itu salahnya di mana. Ayo, Pak. Nggak bisa diperiksa jadinya. Nah, makanya kan matematika itu kan langkah kerja, bukan cuma hasil. Coba ulangi lagi. Aji bakalan tahu salah Aji di mana. Kesalahan Aji itu sama dengan Hapki, cuma Hapki langsung sama siapa namanya? Reza. Cuma Reza langsung ketahuan. 8 kok 8 sih? 8-nya dari mana dapatnya? Coba BY-nya berapa? BY-nya min 2 kan? A-nya 10. 10 kurang min 2, bukan 10 kurang 2. Kan 10 kurang berarti min 8. Coba tulis lagi. 10 kurang min 2. Tulis lagi di sini. Ini coret dulu. Tiba aja. Jangan. Kalau ini jadi kan Vira tahu ini Vira di sini Vira lakukan perbaikan. Jadi Vira tahu yang salah Vira kemarin di mana, yang diperbaikinya seperti apa. Kalau di tip nggak ketahuan. 10 kurang minnya berapa? Min 2. Nah, 10 kurang min 2. Nah, ini kan beda kan? Ini kurang 2, ini kurang min 2. Min ketemu min plus. Jadi sama dengan di bawahnya sama dengan 10 tambah 2 kan? 10 tambah 2 jadinya. Berarti ini pakai ini. Enggak usah. Iya, oke pakai itu. Nah, sama dengan 12 kan? Nah, berarti di sini bukan 8 tapi 12 kuadrat. Nah, jangan ditip kalau tip jadi enggak di sini aja. Gini aja. Ini Vira ini jadi tulis 12. Jadi Vira tahu kemarin salahnya apa. Jadi belajar dari kesalahan. Oke? Ini udah. Nah, 12 kuadrat berapa? Ini dulu. 12 kuadrat berapa? 12 kuadrat. Bapak kayak gini kak. Kan ini begini min itu min plus. 4 tambah 9. 5. 5. Ini 2 kan? Ini 2. Habis itu diakarin kan jadi 25. 5 kali 5 25. 2 kali 2 4. Akar 2 9. Apa? Angkanya masih salah. Makanya Pak Bim bilang tulis. Tapi sampai 25 salah. udah benar. Apa? Sampai sini benar. Salah. Ini kan turun. Ini Aji apa ini artinya? Ini enggak ada ini enggak. Sama dengan Nah, sama dengannya mana? Aji nggak ada sama dengan itu udah salah total, nggak ada artinya itu. ini itu Ini kan kurang. Ini BX kurang AX. Berarti ini kurang. Kan? BX kurang AX. Dikurang. Ini udah
berapa? Nah ketemu kan 225 sama dengan 15 kan? Nah gitu. Ini kurang Nisma. Ini kita ganti dengan kurang, ini ganti dengan kurang. Ini jadi kurang, ini jadi berapa? Min 6 kurang 3 Itu permasalahan internasional. Karena aku nggak bisa gitu barang-barang. min 9. Jadi ini min 9. Oke. Ini kurang lagi. Ini kurang ketemu min plus. Jadinya di sini 12. Oke. Pak, ini kan udah benar berarti. Betul. Nah, yang ini sih dulu. Ini 13 kuadrat. Ya. Makanya Kak Bagong bilang kan, soal jawab. Ini kan susah ngeliatnya. Oke. Nanti di ini ya, jangan dipisah-pisah gitu. Min 9 kurang ini. Min 9. Nah, gini sini. Kan di sini min 9 kurang min 4. Menjadi min 9 tambah 4. Tapi bisa nggak Pak kalau misalnya 4 min 4 ditambah min Nggak apa-apa. 9? Jadinya berapa? 5 kan? Nah, min 5 bukan 13 jadinya kan? Oh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya Nggak apa-apa. PX-nya Nah, misalnya jadi- PX-nya nggak di awal gitu. Nggak apa. Jadi kesalahan Jini adalah ini Jini tulis dulu langkah-langkahnya. Kecuali udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, detailkan langkahnya. Oke? Enggak, sorry. Oh, saya mau nanya, Pak. Sangat turun lah. Bapak, begini berarti harus pakai cara itu, Pak? Enggak. Ini udah oke. Ini udah oke. Nah, ini masalahnya gini. Ini dapatnya ini dari mana? Jadi kalau misalnya si B salah di sini, Bagun tuh nggak bisa tahu mengkoreksinya di mana. Jadi nggak tahu apakah langkahnya benar atau tidak, benar nilainya 9 atau tidak. Jadi ini juga harus dicantumin di sini. Iya, jadi yang ini kan dapatnya dari mana? Pengurangan 3 sama 6 ya. 3 kurang 6. Nah, itu setidaknya ditulis. Oke, siap. Jadi kalau misalnya di sini salah hitung, tapi langkahnya benar, masih ada nilai. Berarti di ke bawah lagi apa boleh ke samping? Sekarang ke samping dulu, nanti ke bawah. Oke. Kenapa menggunakan, tadi kan saya nanya ke Rojan, ini ternyata salah ya, ada 9. Cuman 9 itu menggunakan rumus B kurang A, dan yang saya pakai itu tuh adalah A. Ini jangan cara-cara, aku bingung. Ini nulisnya gimana sih? Ya saya itu kan, Dulu seperti itu bisa nggak? Kayak gini, ini nggak ada orang yang ngerti. makanya saya nanya apakah ada yang salah. Itu ikutin cara itu kan Pak Bim bilang. Ini cara ini siapa yang bisa ngerti kecuali Tio? Nah, kalau nggak ada yang ngerti ini nol. Kan Pak Gun udah bilang kalau nggak dimengerti orang nggak ada artinya. Oke, itu berarti kan Iya. rumusnya pakai B kurang A Nah nggak? makanya tadi kemana? Saya Nah itu. jadi maafin nggak? Makanya pakai cara itu. Oh, Makanya kalau misalnya ini jangan keluar kalau nggak ada urusan. Apa ini nggak bisa dibagi lagi? Yang mana? Ini 29. Kok 29? Ini 4. Nah, ini kesalahannya Nana adalah 4 kurang min 9. Min 4. Oh enggak, ini benar 25. 5 kurang, tar dulu. 5 ini 2. Tar dulu. Min 4. Ini min 4 kurang ini jadi 5. Tar dulu, kenapa jadi angka? Oh, iya memang nggak segitu, udah nggak bisa. Kan tadi kuncinya adalah kalau dia nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 9, nggak bisa dibagi 11, berarti itu udah. Saya ngaco jadi saya ulang. Mana coba lihat. Salah pokoknya nih salah Nah, salah. nah perbaikannya mana? Nggak dikurangi ini, saya ulang. Nggak apa-apa. Apa? Ini kok jadi 173? Kok 173? Bentar dulu, ini 13 dapat dari mana? Ini kan min 9. Min 9 min 4. Min 9 kurang min 4. Oke, ini diperbagi lagi.
ini 7 kurang, ini benar, nah di sini yang salahnya. Ini harusnya 5, min 9 kurang min 4, gini. Ini boleh ya dicoret ya. Min 9 kurang min 4. Min ketemu min? Plus. Nah tulis lagi di bawahnya, min 9 tambah 4. Min 9 tambah 4 jadinya? Min berapa? 5. Min 5, nah gitu. Ini gimana? Oke. 2 loh. 7 kurang 5. Nah, coba kalau Indonesian kayak gini kan, ini kesalahan cuma salah hitung. Nah, ini nilainya masih 9 ini. Cuma kalau nggak tiba-tiba 3 kan nggak tahu. Nah, oke. Jadi langkah-langkah ini bagusnya itu di langkah-langkah sehingga ini cepat memperbaiki. Oke, perhatian sebentar. Tadi itu yang sering jadi masalah itu adalah misalnya gini, min 9 kurang min 4. Langsung ditulis 13 atau min 13. Harusnya dibiasakan dulu min 9 kurang min 4 menjadi min 9 tambah 4. Sebaiknya itu ditulis dulu. Kalau sudah lancar nggak apa-apa, tapi kalau sekarang rata-rata itu belum lancar. Biasakan tulis dulu. Karena itu nanti akan mempengaruhi penilaian. Apakah salah konsep atau salah hitung? Nggak apa-apa kalau benar, tapi kalau misalnya salah berarti kan kepotong nilainya 2 kan? Nah ini udah jam 12, kita kumpulkan aja hari Kamis ya. Kalau bisa teman-teman yang nggak masuk tolong dibantu belajarnya. Ya soalnya tulis dulu. Oke? Secara konsep sebenarnya nggak ada masalah, yang jadi masalah itu adalah salah hitung dan itu wajar karena kita masih nge-refresh ya. Tapi insya Allah secara konsep nggak ada yang bermasalah. Dan satu lagi harus dibiasakan adalah menulis secara teratur. Kalau misalnya tulisan kita cuma bisa dimengerti kita sendiri, itu nggak ada nilainya. Oke? Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, terima kasih juga. Berarti ini kan udah ini dapat ya, dapat gitu. Betul. Ini saya lupa nulisnya sih, tapi itu ada tuh. Terus dicari Pythagorasnya gitu. Betul. Nah ini betul. Nah ditulis panjang AB, jadi panjang AB sama dengan yang titik 3 itu. Iya. Oke. Udah belum apa masih ada yang ini? Oke, 29 oke. Ntar dulu, ini min 3 betul, 4 betul, 5 betul. Ini 10 kurang jadi min 8 betul, ini jadi min 9 betul. 145 ya? 145 mesti disederhanain kan? Tar dulu. 14 tambah 8. 10 min 3 min 7 ini min 7. Jawabannya kayak gini, Pak. Min 7 itu. Aduh. Ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Itu kesalahan di panggung lah. Apa? 3 dong. Kan akar 9 3. Terus gimana dong? Enggak apa-apa. Biarin aja. Itu tulisan panggung yang masalah. Terus yang ininya gimana? Oke, ini oke. Ini 3 5 oke betul. 16 52 kalau 9 betul. Oke. 3 dong. Ini 4 ya. 4 kali. Iya betul. Bapak ini lepas. Udah dong. Bantuin teman dulu belajar. Bapak ini lepas, Pak. Oh iya maaf. Ini udah kan kayak gini kan.